Halo pemirsa, senang sekali berjumpa dengan pemirsa sekalian. Saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk melihat lebih dekat tentang tanaman anturium. Tanaman anturium masuk ke Indonesia pada tahun 1800-an dan selanjutnya dikenal sebagai tanaman raja dan bangsawan. Sesuai dengan sosok penampilannya, tanaman anturium ini dikenal dengan sebutan Sang Raja Daun. Sosok tanaman ini mempunyai daun yang kokoh dan kompak yang melambangkan kekuatan dan pengayoman. Tak heran kalau di masa lalu tanaman anturium ini banyak dijadikan hiasan taman dan istana kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Banyak orang mengatakan bahwa kesan pertama yang tertangkap ketika melihat anturium, khususnya anturium daun, adalah mewah dan eksklusif. Oleh karena itu, tanaman anturium ini termasuk pada daftar jenis tanaman primadona di kalangan pencinta tanaman hias. Berbagai macam ragam karakter yang mampu ditonjolkan setiap individu anturium membuat orang gemas untuk mengoleksinya. Melihat kenyataan tersebut, tidak dapat dipungkiri lagi jika bisnis anturium mampu berkembang dengan pesat menyaingi bisnis tanaman hias lainnya. Tanaman anturium merupakan salah satu jenis tanaman indoor yang banyak diminati oleh penggemar tanaman hias. Penampilannya yang eksklusif menjadikan daya tarik tersendiri untuk mengoleksinya. Pemirsa, untuk lebih mengenal lagi tentang jenis-jenis tanaman anturium dan bagaimana cara pembudidayaannya, mari selanjutnya kita lihat pada tayangan berikut. Para pemirsa yang berbahagia, berikut akan saya sampaikan beberapa jenis-jenis anturium. Jenis anturium di alam terdiri dari ribuan jenis. Namun demikian, sebenarnya tanaman ini dapat dikelompokkan hanya menjadi dua jenis saja, yakni jenis anturium bunga jenis anturium bunga. Anturium bunga banyak dikembangkan di negara-negara subtropis. Sedangkan di Indonesia, anturium bunga banyak ditemukan di daerah-daerah dataran tinggi seperti Tawangmangu, Jawa Tengah, Batu, Malang, Jawa Timur, Bogor, Cianjur, Lembang, Jawa Barat, dan Brastagi, Sumatera Utara. Berbagai jenis anturium bunga antara lain anturium bunga merah api, anturium bunga pink, anturium bunga putih, dan jenis anturium daun. Di Indonesia, jenis anturium yang berkembang saat ini dan
menjadikan bisnis anturium yang luar biasa dan sangat menguntungkan adalah jenis anturium daun. Jenis anturium daun. Anturium jemani. Anturium daun jenis ini merupakan anturium daun yang terpopuler saat ini. Kepopulerannya disebabkan karena daun yang tebal, kokoh, dan kompak, serta keragaman yang sangat bervariasi. Dari induk sama, apabila dikembangkan dengan biji, akan menghasilkan tanaman dengan keragaman yang sangat bervariasi. Bahkan banyak orang mengatakan dari 100 bibit jemani akan dihasilkan 100 karakter jemani. Hal inilah yang mengakibatkan banyak dijumpai jenis jemani di pasaran dengan nama yang bermacam-macam. Sebut saja jemani jati, jemani pupus hitam, jemani jaipong, jemani kobra, jemani kipas, jemani mangkok, jemani jeruk, jemani hitam, jemani golden, jemani rumpun, dan jenis-jenis yang lain. Ragam jenis yang banyak tersebut membuat semakin semaraknya dunia bisnis anturium jemani ini. Mengenai harga, tidak terdapat patokan yang pasti. Setiap jenis mempunyai harga yang berbeda. Bahkan perbedaan harga bisa sangat jauh, meskipun dari ukuran dan umur yang sama. Sebagai contoh, jemani golden dapat mencapai harga puluhan juta rupiah, sementara jemani jati dengan ukuran dan besar yang sama hanya bernilai jutaan rupiah. Anturium hokeri. Anturium jenis ini mempunyai daun yang lebih tipis dibanding jemani maupun gelombang cinta. Tangkai daun lebih panjang dengan kedudukan daun yang tegak. Ragam jenis juga demikian banyak. Beberapa jenis anturium hokeri di pasaran antara lain hokeri hijau, hokeri merah, hokeri hitam, dan hokeri variegata. Ada pula hokeri kobra dan masih banyak jenis yang lain. Anturium gelombang cinta atau lebih dikenal dengan Wave of Love. Anturium yang dikenal dengan sebutan gelombang cinta sebenarnya dari jenis Anturium ploumani. Keindahan dari jenis ini adalah daunnya yang bergelombang, sehingga mampu menampilkan daya tarik yang mempesona. Anturium keris. Ciri dari jenis anturium ini adalah daun yang pipih dan memanjang dengan tepi daun yang agak bergelombang.
Di samping itu, daunnya pun cukup tebal dengan kedudukan daun tegak. Anthurium corong. Ciri khas dari Anthurium corong adalah daun berbentuk seperti corong. Jenis Anthurium ini ada yang bertangkai pendek dan ada pula yang bertangkai panjang. Pemirsa, berikut akan disampaikan morfologi tanaman. Tanaman Anthurium ini merupakan jenis tanaman yang tergolong berumah satu. Di dalam satu bunga terdapat sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Bentuk daun beraneka ragam. Ada yang bulat, memanjang, bergelombang, dan sebagainya. Batangnya pun sangat pendek yang berada di dalam tanah dan sering disebut sebagai bonggol. Adapun tipe perakaran dari tanaman ini adalah bertipe serabut. Uniknya, tanaman ini mempunyai perakaran yang sangat banyak. Adapun budidaya Anthurium dapat disampaikan sebagai berikut. Untuk menghasilkan sosok tanaman Anthurium dengan tampilan yang sehat, indah dan menarik, maka selayaknya harus dipahami cara-cara pembudidayaannya. Berikut mari kita pelajari cara pembudidayaan Anthurium. Pembiakan tanaman Anthurium dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pembiakan generatif melalui biji dan pembiakan vegetatif. Pembibitan. Beberapa langkah pembibitan yang perlu mendapat perhatian adalah menyiapkan bak perkecambahan dengan memanfaatkan kotak styrofoam, pot atau wadah yang lain. Kemudian mengisi bak tersebut dengan media. Media perkecambahan adalah cacahan pakis yang lembut, sehingga media tersebut benar-benar lembut dan segera dibasahi hingga merata. Selanjutnya, menanam biji berbaris dan urut agar mudah untuk menghitung jumlah benih yang tumbuh. Selanjutnya, menyungkup dengan plastik putih atau kaca untuk menstabilkan suhu. Bagaimana cara penanaman tanaman Anthurium ini, baik melalui bibit maupun melalui pembiakan vegetatif? Mari kita pelajari tayangan berikut ini. Pemirsa, penanaman Anthurium memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Menyiapkan pot dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran tanaman.
menyiapkan media tanam, mengisi pot dengan media tanam, kemudian menanam bahan tanaman ke dalam pot. Selanjutnya, memenuhi pot dengan media tanam, dan akhirnya meletakkan tanaman pada tempat yang teduh. Sampailah kita pada pembiakan vegetatif. Salah satu contoh pembiakan vegetatif yang ditayangkan adalah stek bonggol. Bonggol yang berukuran besar dapat dipotong-potong menjadi beberapa potongan, dan masing-masing potongan dapat dikembangbiakkan dengan cara stek. Sebaiknya setiap potongan terdiri dari 2 dan 4 ruas atau mata tunas. Pemeliharaan tanaman. Untuk mendapatkan tanaman yang prima dan berpenampilan menarik, maka kita harus memelihara dan merawatnya sebaik mungkin. Pemeliharaan dan perawatan yang harus dilakukan meliputi penyiraman, pemupukan, dan membersihkan daun dari debu yang menempel, serta tidak lupa memotong daun yang menguning. Di samping itu, perlu pula dilakukan pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan dengan alat semprot yang dikenakan ke seluruh bagian tanaman. Pemupukan. Pupuk yang diberikan sebaiknya berupa pupuk majemuk atau mengandung N, P, dan K yang tersedia secara lambat atau slow release. Pupuk ini diberikan 2-3 bulan sekali dengan dosis sesuai anjuran dan ukuran tanaman. Di samping itu, perlu pula ditambahkan pupuk daun yang diberikan setiap 1-2 minggu sekali.
membersihkan daun untuk menjaga penampilan agar daun tampak bersih dan mengkilap, maka selayaknya daun perlu dibersihkan dengan kain yang lembut yang sebelumnya dibasahi terlebih dahulu. Pengendalian hama serta penyakit. Pengamatan dini terhadap tanaman anthurium perlu dilakukan untuk menjaga serangan hama dan penyakit. Setiap saat tanaman harus diamati secara cermat. Apabila terdapat gejala serangan